Episode ke-33. Liliana membanting tinjunya ke meja saat video diputar. Bunyi keras itu menggema di seluruh ruangan, membuat udara terasa bergetar. Wajahnya pucat, matanya membelalak tak percaya. Di layar, jelas terlihat bahwa putrinya, Lira, tidak lagi bersama Septian, tetapi berada di tangan dua orang yang kini berdiri di hadapannya, yaitu Dito dan Nisa. Liliana tersentak. Perasaannya bercampur antara amarah, takut, dan malu. Kalian menggunakan putriku untuk mengancamku. Suaranya bergetar, tetapi matanya berkilat tajam. Apa bedanya kalian denganku? Kalian sama jahatnya. Dito bersandar santai di kursinya, sama sekali tidak terganggu oleh amarah Liliana. Senyum masam muncul di wajahnya. Konteksnya berbeda, Liliana, katanya dengan nada mengejek. Kami tidak akan menyentuh putrimu. Kami hanya ingin kau mengatakan yang sebenarnya kali ini. Sebelum Liliana sempat menjawab, Nisa menyikut perut Dito dengan keras. Seriuslah, Dit. Ini bukan waktunya bercanda. Desisnya pelan, namun tajam. Dito tersentak dan mengangkat tangannya, tanda menyerah. Maaf sayang, katanya. Lalu kembali menatap Liliana dengan tatapan yang jauh lebih tajam. Nada suaranya berubah dingin dan tegas. Dengar, Liliana, kami tidak datang ke sini untuk menyakitimu. Tapi kau perlu tahu bahwa semua yang telah kau lakukan pada Riana sudah keterlaluan, dan Alif tidak akan tinggal diam lagi. Liliana terdiam sejenak ketika mendengar nama itu disebut. Secercah keraguan melintas di matanya. Dito memang ditugaskan oleh Alif untuk membawa Lira dari Septian dan menyerahkannya kepada Naya dan Arsen untuk dirawat sementara di tempat yang aman. Tindakan ini bukanlah bentuk balas dendam, melainkan bagian dari rencana untuk mencegah Liliana bersembunyi di balik kebohongan. Melalui Lira, Alif hanya menginginkan satu hal, yaitu agar Liliana mengakui semua tindakan fitnah, manipulasi, dan kebencian yang telah menghancurkan nama Riana. Maksudmu, aku harus mengakui sesuatu yang bahkan tidak pernah kulakukan? Tanya Liliana dengan getir. Jangan bohong, kau memprovokasi warga untuk menyerang Riana kan? Balas Nisa dengan tegas. Kalian orang pintar dan berkuasa, tapi kalian menuduhku tanpa bukti? Liliana menarik napas dalam-dalam. Aku ulangi lagi, aku bukan dalang di balik semua ini. Percayalah kalau mau. Kalau tidak apa-apa juga. Terserah kalian. Dito dan Nisa saling bertukar pandang, mencoba memastikan apakah kata Liliana mengandung kebohongan atau tidak. Tak lama kemudian, Dito mencondongkan tubuh ke depan. Jari-jarinya mengetuk ringan permukaan meja, menunjukkan bahwa pikirannya sedang bekerja keras. Tatapannya tetap tertuju pada wajah Liliana yang berusaha tampak tenang, meskipun matanya gemetar karena amarahnya. Lucu, ya, kata Dito pelan, tetapi nadanya penuh tekanan. Kau selalu tahu bagaimana memutarbalikkan keadaan agar terlihat seperti korban. Liliana mendengus sinis. Aku bertanya padamu, apakah aku yang memberikan obat kepada pasien? Apakah aku yang mendiagnosis penyakitnya? Suaranya sedikit melunak, tetapi tetap tajam. Aku memang jahat karena aku tidak pernah menyukai keberuntungan, Riana. Tapi aku tidak akan pernah menyentuh apapun yang berhubungan dengan kehidupan dan tentang para penghuni. Apakah aku cukup mengenal mereka sehingga mereka mudah mempercayai semua yang kukatakan? Berpikirlah secara logis. Dito menyenggol lengan Nisa dengan lembut. Apa yang dia katakan sejalan dengan pemikiranku. Jadi kemungkinan dia bukan pelakunya, bisiknya. Nisa menatap Dito, lalu berkata dengan suara rendah. Lalu siapa pelakunya? Kita semua berada di tim yang sama. Tidak mungkin saling menjatuhkan tanpa alasan kan? Liliana memperhatikan mereka terus berbisik. Tatapannya dingin. Lalu ia berkata dengan tegas, sekarang kembalikan Lira padaku. Nisa menatapnya tajam. Kau bahkan kejam pada adikmu sendiri. Mengapa kami harus menyerahkan Lira padamu? Ada kemungkinan
kau akan menyakitinya juga. Kemarahan Liliana meledak. Ia menunjuk jari telunjuknya ke arah Nisa. Kau seorang wanita, dan suatu hari nanti, kau juga akan menjadi seorang ibu. Sejahat apapun dirimu, maukah kau menyakiti anakmu sendiri? Liliana terdiam lama. Air mata menetes perlahan dari matanya. Sementara Dito dan Nisa saling bertukar pandangan sekilas. Untuk pertama kalinya, nada suara Liliana terdengar jujur. Meskipun sulit untuk membedakan, apakah itu penyesalan atau hanya strategi untuk mendapatkan Lira kembali. Dito bersandar perlahan. Nada suaranya melunak. Kalau begitu, bantulah kami, katanya dengan tenang. Jika kau benar-benar tidak bersalah, buktikan. Bantulah kami mencari tahu siapa yang berada di balik semua kekacauan ini. Liliana mengangkat wajahnya, menatap mereka dengan mata merah. Membantu kalian? Setelah kalian menculik putriku? Kami hanya ingin kebenaran, Liliana, jawab Nisa lembut namun tegas. Dan kau sendiri tahu bahwa ada banyak hal yang disembunyikan. Jika kau membantu, bukan hanya Riana yang akan dibebaskan, tetapi juga kau dan Lira. Liliana terdiam. Ia menunduk, tampak berpikir keras. Sesaat kemudian, suaranya terdengar serak. Aku kenal seseorang, tapi aku tidak yakin apakah dia pelakunya. Dito segera mencondongkan tubuh ke depan. Siapa? Liliana sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Pandangannya beralih ke Dito dan Nisa. Suaranya merendah, hampir berbisik. Ada satu orang, katanya lembut. Jari-jarinya mencengkeram tepi meja. Seseorang yang terlibat langsung dalam semua ini. Dito dan Nisa menatapnya dengan saksama, menunggu. Liliana bergerak sedikit lebih dekat, hingga hampir tidak ada jarak di antara mereka. Bibirnya bergetar saat akhirnya ia menyebutkan sebuah nama. Begitu nama itu terucap, ruangan tiba-tiba menjadi sunyi. Dito dan Nisa saling bertukar pandang. Wajah mereka berdua menegang. Mustahil dia mencintai Riana, gumam Dito hampir tak terdengar. Nisa membeku, matanya melebar tak percaya. Kau yakin? Tanyanya dengan suara lembut namun tajam. Liliana mengangguk perlahan, memastikan untuk tetap profesional kepada pasien. Sinta tersenyum tipis, tetapi matanya menatap Riana dengan kilatan yang sulit diartikan. Jika begitu, saya akan terus bekerja, dok. Sepertinya pasien akan tenang lagi hari ini karena masalah tadi, katanya. Lalu berbalik dan bergegas pergi dari tempat itu. Begitu pintu tertutup di belakang Sinta, Alif menatap Riana lebih lama. Apakah kamu yakin baik-baik saja? Tanyanya lembut. Riana menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk. Namun di benaknya, kata-kata Sinta barusan bergema seperti bisikan yang tidak sesederhana kedengarannya. Jatuh, sakit, sulit jatuh, gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Namun, Alif samar-samar mendengarnya dan tampak terkejut. Apa yang kau katakan? Riana menggelengkan kepalanya sedikit. Ia terdiam sejenak sebelum akhirnya menatap Alif yang kini berdiri di sampingnya. Alif merasakan tatapan itu dan langsung merasa canggung. Kenapa? Ada yang salah denganku? Tanyanya hati-hati. Takut ada sesuatu tentang dirinya yang membuat Riana tidak nyaman. Riana tersenyum tipis, lalu mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Tidak, bukan apa-apa. Aku merasa ada yang aneh. Aneh? Tanya Alif sambil mengerutkan kening. Ya, jawab Riana pelan. Aku merasa Sinta agak berbeda akhir-akhir ini. Entah kenapa, setiap kali kau datang, dia selalu menemukan alasan untuk pergi. Ia kembali menoleh ke Alif. Rasanya seperti saat kau ada di dekatnya, dia langsung lari. Alif menahan tawa, mencoba meredakan suasana. Benarkah? Benarkah? Apakah calon suamimu terlihat seseram itu? Riana terkekeh pelan. Kurasa tidak, atau mungkin karena dia menyukaimu. Jadi, saat kau datang, dia merasa tidak nyaman denganku. Itulah sebabnya dia langsung pergi. Riana kemudian terdiam setelah mengucapkan kata-kata itu. Mungkin karena masa lalu terasa menyakitkan. Jadi,
Sekarang dia harus waspada terhadap semua wanita mencurigakan di dekat Alif atau dirinya sendiri. Lagi pula, musuh tidak selalu muncul di depan umum, tetapi sebenarnya berada di bawah selimut. Riana, kau hanya bercanda, jawab Alif dengan senyum geli, membuyarkan lamunan Riana. Tapi meskipun banyak wanita menyukaiku, percayalah, kaulah satu-satunya bintang di hatiku. Wajah Riana memerah. Senyumnya malu-malu. Kau selalu membuat orang malu dengan mudah. Tapi... Riana belum menyelesaikan kalimatnya. Tetapi Alif sudah berlutut di depannya, menatap lembut wajah wanita yang sebentar lagi akan menjadi istrinya. Ia memegang kedua tangan Riana dan menciumnya bergantian. Gerakannya penuh dengan rasa hormat dan kasih sayang. Riana, katanya lembut, aku tidak tahu apakah ini takdir atau kebetulan. Dulu aku berpikir kita hanya bisa menikah setelah tugas sukarelawan ini selesai. Tetapi karena semua yang terjadi, entah mengapa semuanya terasa lebih lancar. Aku sudah meminta izin kepada kepala desa sebelumnya dan dia setuju jika kita ingin menikah di sini. Riana terkejut. Matanya sedikit melebar. Di sini, Alif mengangguk lembut. Nenek akan membantu mengurus semua dokumen nanti. Aku hanya menginginkan satu hal sekarang, menikahimu, dimanapun itu. Jadi Riana, jangan ragu lagi di hatimu. Aku tahu, pernikahan bukanlah akhir dari perjalanan kita, tetapi ini adalah awal yang baru. Tapi aku ingin kau yakin bahwa aku tidak akan menyakitimu, meskipun ada banyak wanita di luar sana yang menggodaku. Lanjutnya, mengapa? Karena aku telah menunggumu sejak lama. Cintaku tidak pernah berubah, bukan karena aku terobsesi, tetapi karena aku yakin kau adalah wanita yang telah ditakdirkan untukku oleh Sang Pencipta. Riana menunduk. Dadanya terasa hangat. Untuk sesaat, kecemasan tentang Sinta memudar dan digantikan oleh ketulusan yang terpancar dari mata Alif. Sinta, yang baru saja keluar dari kamar Riana, bergegas menuju apotek untuk memeriksa beberapa obat yang baru datang. Saat ia bergegas, tanpa melihat ke kanan dan ke kiri, tubuhnya bertabrakan dengan tubuh Nisa. Sinta, apa yang terjadi? Kau bahkan tidak melihat jalan? Nisa bertanya, sambil menggosok bahunya yang terasa sakit akibat benturan tadi. Nona Nisa, maaf, saya terburu-buru menyelesaikan pekerjaan saya, jadi saya tidak fokus, jawabnya. Nisa menatap Sinta dengan tatapan tajam, seolah siap menguliti wanita itu hidup. Membuat Sinta mundur selangkah demi selangkah. Tetapi ketika Nisa sudah sangat dekat, hanya sejauh 1 jengkal, ia mengerutkan sudut bibirnya. Lain kali, tidak perlu terburu-buru. Kau mungkin melakukan kesalahan dan menghancurkan dirimu sendiri, kata Nisa dengan nada lembut namun tajam. Apa maksudmu, Nona Nisa? Ya? Kau lihat, karena kau terburu-buru, jadi seperti ini. Kau menabrakku, lalu kita malah mengobrol. Waktumu terbuang, dan pekerjaanmu belum selesai. Jadi kaulah yang rugi. Jelas Nisa. Oh, iya, benar. Ya, benar. Maaf Bu, lain kali saya akan lebih berhati-hati dan pelan-pelan, agar tidak membahayakan diri sendiri. Bagus. Nisa tersenyum tipis. Ya, Sin, kudengar kau membuang semua obat kadaluarsa. Bisakah obat-obatan itu dikembalikan? Aku khawatir jika dibuang sembarangan bisa menimbulkan masalah bagi pos kesehatan kita. Tinggi. Dikembalikan Bu, Sinta mengulang. Jantungnya tiba-tiba berdebar lebih cepat. Ya, kau baru membuangnya kemarin kan? Seharusnya masih bisa diambil, jawab Nisa. Tinggi. Tapi Bu, kenapa? Ada masalah atau obat-obatan itu tidak dibuang? Tanya Nisa curiga. Sebelum Sinta sempat menjawab, suara seorang ibu terdengar dari pintu. Perawat, tolong anakku. Sinta segera berbalik, merasa lega karena gangguan itu. Ia segera mendekati ibu tersebut
menyembunyikan kegugupannya di balik wajah profesionalnya. Namun saat ia berjalan melewati Nisa, bahunya terasa tegang. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.